Kalau yang apa namanya warung, restoran, tempat makan, itu kan ya apa namanya jelas ya, orang datang karena makanannya cocok. Sekarang yang belum diceritakan mungkin bagaimana yang pengiriman tadi, yang pesanan-pesanan kemana-mana itu, itu bagaimana? Apa cukup dengan Facebook saja atau ada cara lain? Ya Pak Dubes, jadi moto kita itu kalau promo bagi teman-teman yang berminat silakan inbox, gitu Pak ya, inbox. Kemudian saya tulis di bawahnya lagi proses cepat antar sampai depan pintu. Itu caranya bagaimana? Saya bekerja sama dengan Login Take Back Mas, Login. Jadi mereka datang ke tempat kami untuk mengambil paketan itu tadi. Harganya sangat murah sekali, bisa terjangkau. Nah gitu rata-rata 5.000 sekali kirim. Jadi sangat, saya pikir kalau saya antar saya harus mungkin pakai uang 20 atau 100.000 nyampe Busan atau Jeju-do kan nggak mungkin sekali. Nah ketika sehari ini, sore ini tadi saya kirim, besok pagi jam 9 sudah sampai. Makanya banyak sekarang kan teman-teman TKI itu berbisnis itu sudah alhamdulillah Pak. Hampir kalau saya buka Facebook alhamdulillah banyak-banyak yang promo. Itu malah senang gitu, promo baju, promo apa, sangat luar biasa daripada olok-olokan antar seperti yang sekarang ini lagi musim. Jadi kami kerjasama dengan Login Take Back, kemudian jam sekian ini kita kirim, besok pagi sudah sampai. Sangat mudah sekali dan simpel gitu di Korea itu. Jadi kemudian juga di Login itu ada asuransinya. Ketika barang rusak kita diganti Pak Dubes. Jadi mereka bayar ke kami denda gitu. Jadi pernah kami kirim ke Jeju-do itu, ke warung Indonesia yang ada di Jeju-do Pak. Jadi barang itu masem gitu Pak. Kalau masem jangan dimakan, saya bilang gitu, kita ganti. Tapi kita minta ganti sama Login itu. Jadi seperti itu. Sebenarnya bisnis di Korea sangat mudah sekali. Di Indonesia pun sekarang sudah mulai seperti JNE dan lainnya, paket bis itu sudah banyak. Jadi bisnis online itu menjanjikan sekali. Apalagi sekarang kalau teman-teman TKI rata-rata larinya di Facebook. Ya alhamdulillah Mas Andi itu kalau pegang melayani di Facebook dari pagi sampai malam itu nggak habis-habis Mas itu. Dia pegang Facebook saya Subandi Garuda itu dari pagi sampai sore Pak ngelayanin orang sampai malam itu belum selesai dia sendirian gitu. Jadi nulisin alamat segala macamnya seperti itu Pak. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Pertama salut sekali dan kagum dengan usaha yang Pak Bandi jalankan di Korea. Pertanyaan saya, dengan skala yang seperti ini besar sekali ya untuk di Korea, bagaimana caranya untuk mendapatkan bahan baku terutama daging? Kan mungkin Bapak sendiri memilih daging yang halal biar aman. Halo. Oh ya, nama saya Linda, saya bekerja di Yongin. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mendapatkan bahan baku, terutama daging, kan seperti yang kita ketahui di sini, untuk ketersediaan daging kan agak sulit ya, terutama yang halal, yang halal gitu. Nah, itu bagaimana untuk mendapatkan bahan baku daging itu sendiri dengan skala yang sangat wow lah, sangat besar. Nggih, matur Mbah Nun. Saya jawab ya. Jadi pertama itu ya awalnya saya jalani sendiri ya. Saya datang, kalau di Korea itu ada rumah pemotongan hewan. Jadi tidak seperti di Indonesia kita punya sapi di belakang rumah sembelih gitu boleh gitu. Tapi kalau di Korea sekarang kita nyembelih di belakang rumah, besok dipanggil sama polisi. Itu di Korea. Di Korea tidak boleh seperti itu. Harus datang ke rumah pemotongan hewan. Jadi seperti kalau di kampung itu belantik sapi ya. Kita datang di sana bawa uang sama izin usaha. Saocang kalau di sini. Kita masukkan ke mana? Ke tempat rumah potong itu. Jadi di situ oke. Nanti petani datang bawa sapi itu. Karena ya jualnya juga di situ, transaksinya di situ. Jadi di situ
kan ada standarisasi pemotongan orang Korea. Kalau orang Korea tuh saya nanya potong jedok gitu lah ya, langsung diangkut, diambil darahnya. Kan kalau di Korea itu ada menu yang ada darah itu loh, mentah itu. Kalau kita tidak, jadi kita rumbuhkan, kita sembelih, baru proses untuk apa namanya pengulitan semuanya, baru perusahaan kita jatuhkan, kita sembelihkan seperti itu. Di situ tersedia terus. Jadi makanya kami juga menyediakan selain daging sapi, dari buntut, kepala sapi yang mau makan itu ada semua jeroan itu. Jadi itu juga jadi peluang saya atau kami Bakso Bejo. Ternyata marginnya luar biasa, yang tadinya orang tidak dipikir ini kayak nggak ada harga uangnya gitu, tiba-tiba jadi wah gitu loh, luar biasa gitu. Jadi banyak untungnya gitu. Ya alhamdulillah kami datang ke rumah potong. Kemudian di rumah potong itu tidak serta-merta hari itu kita ambil dagingnya. Itu harus ada namanya lab. Makanya kalau daging sapi itu ada stempel apa namanya merah jambu, ada yang biru Pak. Itu dia harus melalui beberapa proses. Jadi di lab dulu. Jadi ketika layak untuk dikonsumsi, hari berikutnya baru dikeluarkan. Seperti itu. Jadi yang boleh dibawa pulang duluan setelah motong tuh apa saja? Kepala sama kaki mas, sama babat. Dagingnya tidak boleh. Itu pun kalau babatnya ada terindikasi hancur ataupun penyakit, itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Terus rumah potong itu memang ada di sebelahnya rumah potong untuk babi, sebelahnya rumah potong untuk sapi, tapi tidak dicampur. Nah makanya bisa dikatakan ini bisa halal lah ya, gitu kan. Karena kita waktu pemotongan pun sendiri kita sembeli sampai berdarah gitu. Dulu pernah kita upload, tapi kan karena apa namanya Pak, banyak dari teman-teman itu sadis banget, jangan gitu. Tapi kalau teman-teman itu tidak percaya gitu kan, kalau inbox kita kasih yang terbaru, kita kasih kan gitu. Nah karena volumenya sangat banyak, sekarang kita bermitra dengan teman yang memang dia tugasnya hanya nyembeli, motongin, ngirim tempat saya gitu. Jadi motong, nyembeli, kirim tempat saya gitu. Tapi itu harus ada standarisasi dari kami juga gitu. Terkadang pun saya ikut gitu. Jadi memang kebutuhan akan halal itu memang sangat banyak sekali dari teman-teman di sini. Dan pastinya seperti itu. Kalau terkadang tuh kami kalau musim mau liburan Mbak ya, Mas ya, bisa dikatakan satu hari itu sapi 2. Kalau sapi satu itu normalnya keluar dagingnya 120 kilo, 150. Jadi terkadang kita itu 2 kintal lebih kan gitu. Tergantung kalau saudara-saudara saya itu capek, saya juga nggak mau nyuruh. Jadi sekarang tuh ya diem aja. Jadi kalau saudara-saudara saya udah merengut, saya udah diem. Udah capek ini saya bilang gitu. Jadi pastinya jadi juga terkadang kita dibikin shift, ada shift untuk siangnya, ada yang malamnya. Jadi alhamdulillah bisa menyuplai seluruh Korea lah, alhamdulillah. Sebenarnya juga banyak di Facebook juga ya mbak-mbak ataupun saudara-saudara kita juga yang online bakso gitu. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi dari apa namanya produk kita ya mbak ya. Ya mas ya. Jadi kita memang apa namanya alhamdulillah untuk sekarang ini sudah saya rasa cukup sekali gitu. Jadi bahasanya kalau dulu saya 1 tahun Pak Dubes ngumpulin uang itu, sekarang saya 1 bulan seperti itu. Jadi alhamdulillah itu saja. Jadi saya merasa sangat, ya Allah saya terima kasih atas semua rezekimu. Jadi kalau saya sholat, setelah selesai sholat saya cuma terima kasih atas nikmat sehat dan rezekimu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan alhamdulillah bisa mengantarkan saya ke Baitullah itu gara-gara bakso. Buat mengantarkan dari ibu ke Baitullah juga semua dari bakso. Alhamdulillah seperti itu. Jadi bahasanya jangan pernah takut untuk berusaha untuk merubah diri kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi, itu saja. Jadi bahasanya kalau jenengan mau memang berminat untuk berusaha di bakso, kami Bakso Bejo Korea siap untuk membantu ngasih solusi apapun lah.
entah resep saya kasih hari ini nanti dibongkar sama Mr. Nano gitu. Nanti boleh di sana, nanti kita siapkan satu-satu. Jadi teman-teman nanti wajib bikin sendiri. Nanti disiapin sama sarung tangan juga di situ. Bikin sendiri dan dimakan sendiri. Gitu. Jadi sudah siapkan, alhamdulillah luar biasa sponsor kita dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Seoul. Tepuk tangan dulu buat sponsor. Jadi ada yang lain? Jadi kan ini usahanya, bisnisnya ada di dalam Korea ya. Saya mau tanya tentang perizinan usaha. Ya. Pertama saya mau tanya tentang perizinan usaha di Korea, kan harus dapat izin usaha ya. Betul. Nah itu mungkin sharingnya gimana caranya untuk mendapatkan itu, kemudian kesulitannya juga. Nah yang kedua, karena bisnis ini adalah bisnis jualan makanan. Betul. Kalau di Indonesia kita kan harus melalui Badan POM ya. Betul. Bagaimana di Korea? Baik. Ya, terima kasih. Ya saya jawab ya. Jadi kalau di Korea itu memang sangat super ekstra ketat. Jadi badan saya sendiri, yang pertama saya yang punya harus sehat. Saya harus melalui proses medikal. Itu tempatnya di Bogonso. Ya, kalau Bogonso itu tempat medikal. Jadi di situ kita medical check up semua. Setelah kita sudah dinyatakan fit, tidak mempunyai penyakit apapun, baru kita bisa melaksanakan tahap berikutnya untuk melaksanakan perizinan seperti itu. Jadi nanti juga ada survei-survei lagi dari Bogonso itu datang ke tempat lokasi kita untuk dilihat di pabriknya itu buat baksonya itu. Jadi bagaimana tempatnya bersih atau tidak. Jadi orang Korea itu kan kalau nggak bersih udah ini nggak boleh kan, jadi nggak dikeluarkan izinnya kan gitu. Jadi ada yang namanya kalau izin usaha di sini Saupsang itu dikeluarkan dari dinas perpajakan gitu, Muso ya. Terus kalau untuk makanan itu ada dikeluarkan dari Bogonso, jadi dinas kesehatan mungkin ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sulit kalau bagi teman-teman yang apalagi tidak bisa bahasa Korea, jadi bingung jadi cara pengurusannya. Tetapi kalau kita sudah enak kok. Alhamdulillah kami sudah kami juga bukan ilegal, alhamdulillah kami resmi. Jadi tidak ada masalah jualan di mana saja gitu. Karena kalau kita buka di tempat situ pasti kita punya izin resminya seperti itu. Ini saja. Sudah cukup? Mau nanya lagi, silakan. Saya dulu ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Ya. Nangge. Nama saya Hargono dari Gimpo. Maaf Pak ya. Mau tanya langkah-langkahnya gitu Pak, dari step-step dari Bapak nol. Bapak dari nol sampai sekarang gitu fokusnya itu gimana? Nah, kalau pengalaman saya dulu pernah ngirim daging itu kulit sapi kering dari Demak ke Kalimantan. Memang salah saya waktu di Indonesia dari umpama sekolah itu TK langsung ke kelas 6 gitu lah Pak, perumpamaannya kan hancur. Terus Bapak yang usaha dari dulu kan kerja juga. Iya kan? Dari nol sampai sekarang itu fokusnya itu step-stepnya itu fokusnya tuh ngoyo atau juga pelan-pelan gitu kan. Gitu. Terima kasih. Saya jawab ya. Mungkin terakhir Jadi pastinya yang pertama kita harus ngoyo. Itu jawabannya. Kita harus benar-benar semangat. Saya bilang tadi 2 kintal saya bikin sendiri dari pagi sampai besok siang Mas. Berarti ngoyo toh? Nah itu ngoyo. Kemudian kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya dari awalnya memang kita harus benar-benar fokus dengan segala sesuatu harus kita kerjakan sendiri. Dari pembuatan, pengemasan, dari penyembelihan itu harus kita kerjakan sendiri. Baru ketika sudah kita kerjakan sendiri, baru kita tahu kalau saya mempekerjakan orang, berarti saya harus bisa ambil dari sini, dari situ. Nah kalau jenengan tadi dari kelas 6 langsung ke kelas 1 ke kelas 6, ya itu jenengan nggak belajar yang dari 2 sampai 5-nya, akhirnya Anda akan terpuruk karena kelemahan Anda di 4 sampai 5-nya atau 2 sampai 5-nya itu saja. Jadi
Yang pastinya kalau kiat-kiatnya kita jangan pernah putus asa dalam berusaha, apalagi kalau Anda memang berminat untuk di kuliner khususnya bakso, kami Bakso Bojo siap support dan dukung untuk tindak lanjutnya yang lebih detail, karena kalau diceritakan hari ini kayaknya waktunya nggak nuntut. Kita masih ada praktek lagi, boleh sesekali sowan datang ke tempat kami sambil nyicip-nyicip gitu. Dan pastinya kita harus punya inovasi yang baru dalam bisnis. Makanya dari dulu kan bakso itu udah dari zaman dulu ya, tapi kan bagaimana kok bisa menenarkan bakso lagi? Dikasih namanya apa? Bakso beranak, bakso kuburan, bakso pocong, seperti itu. Jadi cendol juga ya Pak Haji, di Jakarta itu ada cendol pelangi, ada cendol. Kemarin saya ciptakan di sini, bukan ciptakan. Saya buat di sini namanya cekor, cendol Korea kan gitu. Rame itu Pak, rame. Tapi saya bingung. Ternyata cendol itu tidak bisa bertahan lama. Sekali 2 hari itu saya taruh di situ hancur gitu loh. Jadi saya pikir saya nggak berani buat produk cendol, karena cendol itu tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama gitu. Itu udah lumayan juga omsetnya. Jadi pastinya kalau yang namanya kita melakukan kegiatan usaha apapun dari A sampai Z-nya harus kita pelajari banget Mas. Nanti kalau lebih detailnya datang ke Bakso Bojo ya, kita ngobrol lebih lanjut. Nggih. Insyaallah. Insyaallah kita dekat kok, kami kan kemarin bikin kok. Nggih. Nggih, itu aja nggih. Nanti kita mulai praktek, nanti dipandu sama Mas Naros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.